Senang kembali bisa bersama dengan saudara dan menyampaikan tema GSJ Bethlehem selama tahun 2026 ini, tema yang baru. Kita mengucap syukur karena kita sudah melewati satu tema tahun lalu, connected atau terhubung. Dan tahun ini kita melanjutkan dengan purified. Kenapa sih mesti ada tema di gereja? Kenapa sih mesti ada launching tema segala gitu? Saya merasa perlu karena tentu saja kita punya banyak sumber-sumber yang ada di luar sana. Dan ada banyak gereja-gereja lain juga yang menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang benar. Dan kita bisa belajar dari dalamnya. Tetapi kalau secara gereja setempat, kita belajar dengan satu tema yang kita arahkan selama 1 tahun. Artinya kita fokus kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan di rumah ini secara khusus. Makanya apa yang saya dapatkan, apa yang para pemimpin kita semua dapatkan mengenai purified ini, inilah yang menjadi arahan dari Tuhan untuk 2026 kita berjalan bersama-sama, membangun kehidupan kita bersama-sama dengan tema tersebut. Apa yang dimaksud nanti dengan purified akan dibahas tentu saja dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu buat kita semua dan kita belajar di dalamnya. Jadi ada banyak pengajaran sekali lagi yang ada banyak bagus-bagus pengajarannya, tentu saja nggak ada yang salah. Tetapi kita mau fokus, kita mau arahkan pemikiran kita mau arahkan hati kita mau arahkan tema pembangunan hidup kita, diri kita, keluarga kita dan juga di dalam tempat pekerjaan, usaha kita untuk pada tema yang sama dengan arah yang sama. Sudah bersama dengan saya? Yang bersama dengan saya boleh katakan amin sekali lagi. Yes, thank you. Purified, saudara, purified, dimurnikan. Tadi Pastor Ita udah sampaikan, dimurnikan. Segala sesuatu yang dimurnikan hasilnya jadi lebih bagus. Segala sesuatu yang dimurnikan hasilnya pasti lebih cemerlang. Ya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Mazmur Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ini menjadi ayat tema kita sepanjang tahun ini. Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Sudah perhatikan baik-baik ya. Dalam konteks ini, Bapak itu digambarkan sebagai pengusahanya. Dia pengusaha kebun anggur. Yang punya kebun anggur yang besar. Kalau kita bisa pernah melihat kebun anggur ya kalau ada di rumah ya berarti itu kebun-kebunan anggur. Tapi kalau kebun anggur beneran yang disebut winery, ya itu luas banget, sudah berhektar-hektar. Banyak banget pohonnya gitu. Dan makanya ada, nanti di situ ada tempat pemerasan anggur, lalu keluarlah yang disebut dengan wine, air anggur. Nah saudara, Bapak dibilang sebagai pengusaha. Dan kalau sebagai pengusaha, tentu aja dia gak mau usahanya rugi. Betul saudara? Sebagai pengusaha, tentu saja dia gak mau usahanya berantakan. Usahanya gak menghasilkan produksi atau gak memproduksi produk yang bagus gitu. Dia gak mau memproduksi produk yang jelek maksudnya. Jadi dia mau memproduksi produk-produk yang bagus-bagus gitu. Makanya kalau ini adalah kebun anggur, maka Bapak sebagai pengusaha itu mau anggur itu bagus gitu. Nah untuk mendapatkan anggur yang bagus, itu kan perlu perawatan. Dan salah satu perawatan yang dilakukan adalah pruning. Itu yang disebut dengan pembersihan. Itu yang disebut dengan kalau bahasa kita ini purified, dimurnikan. Jadi kalau ada hal-hal yang menghambat pertumbuhan sebuah ranting, maka ranting itu pasti akan dipotong. Karena ranting itu udah gak bagus. Atau ranting itu dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi Bapak mau supaya buah itu semakin banyak. Bapak mau supaya buahnya semakin seger. Buahnya semakin besar. Airnya banyak, manis. Itu yang diinginkan seorang pengusaha. Dari sebuah usahanya. Jadi dengan kata lain saudara, untuk mendapatkan buah yang terbaik, maka pengusaha ini butuh atau perlu untuk membersihkan segala sesuatu yang menyebabkan pohon itu tidak berbuah baik. Dan kalau dia udah berbuah baik saudara, dia akan dimurnikan lebih lagi buahnya, akan diperas lagi dengan lebih keras lagi, supaya bisa mendapatkan air anggur yang terbaik. Nah ini yang menarik saudara, air anggur yang terbaik. Mana yang saudara pilih? Saudara mau makan buah anggur apa mau minum air anggur? Oh ini tergantung pilihan.
Tentu saja, ada yang suka buah anggur, ya fine. Ada yang suka minum anggur, fine, asal jangan mabok. Jadi air anggur sama buah anggur. Tapi kalau kita mau jujur saudara, buah anggur lebih murah daripada air anggur. Karena air anggur udah melewati proses pemerasan, itu betul-betul penyaringan yang luar biasa sampai mahal. Saudara sama ya kalau kita makan jeruk, buah jeruk sama air jeruk. Biasanya air jeruknya lebih mahal daripada buahnya. Kenapa? Karena udah ngalamin proses yang luar biasa. Nah Tuhan menginginkan kita ini semua adalah anak-anaknya untuk berbuah lebih banyak daripada yang ada sekarang. Tuhan mau supaya buah yang kita hasilkan, karya yang kita hasilkan, pekerjaan, pelayanan yang kita hasilkan, kehidupan yang kita hidupi sama-sama, itu akan menghasilkan buah yang segar, buah yang baik, buah yang gemuk, berkat yang luar biasa. Dia mau itu terjadi atas kehidupan kita. Namun untuk mendapatkan itu diperlukan proses yang disebut pemurnian. Makanya kehidupan kita ini akan dimurnikan. Kehidupan ini akan diproses oleh Tuhan yang pertama pasti mendatangkan kesakitan. Bayangkan bagaimana ranting dipotong sudah. Pemotongan itu pasti gak enak. Pasti gak nyaman. Ya, makanya ada hal-hal mungkin yang perlu dipotong sepanjang tahun ini dari kehidupan kita yang membuat hidup kita gak menghasilkan buah yang baik. Gak tahu apa itu potongnya saudara. Mungkin juga penggunaan keuangan yang gak beres. Ya yang pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu mesti dipotong tuh saudara. Itu gak nyaman. Apalagi kalau kita biasa foya-foya, biasa hambur-hambur itu dapat uang. Ya itu gak nyaman. Ada juga kemungkinan sifat-sifat yang gak beres mesti dipotong. Aduh ini kebiasaan yang paling enak buat saya. Tapi harus dipotong katanya. Wah itu gak nyaman saudara, harus dibersihkan, gak nyaman. Kadang-kadang juga ada pergaulan-pergaulan. Pertemanan yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Justru merugikan kita, pergaulan toksik misalnya. Itu harus dipotong saudara, dan itu gak nyaman. Nah saudara ketahuilah, Tuhan mau berkatin kita tahun ini dengan lebih luar biasa. Tuhan mau hidup kita semakin menghasilkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. No doubt about it. Tahun ini adalah tahun ekspansi karena years of expansion. Dalam 2 periode ini kita bicara mengenai years of expansion atau tahun-tahun pengembangan, tahun-tahun buah yang banyak. Tuhan sedang memberkati, tetapi jangan lupa, jangan cuma hidup untuk berkatnya, tapi mari hidup untuk prosesnya. Karena nggak akan ada berkat yang besar kalau prosesnya nggak dijalanin. Kalaupun dapat berkat yang besar, prosesnya nggak dijalanin, berkat itu akan merusak kehidupan kita. Berkat itu akan justru mendatangkan keburukan buat kehidupan kita. Karena ada banyak berkat sebenarnya yang bukan dari Tuhan, tapi berkat karena usaha sendiri dan nggak melalui proses yang benar, maka pada akhirnya berkat itu merusak kehidupannya. Saya nggak perlu ceritakan, saudara bisa ngerti maksud saya. Jadi dengan kata lain saudara, tahun ini akan menjadi tahun di mana ada banyak proses pemurnian yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang mungkin saja itu gak nyaman. Mungkin saja harus kita buat keputusan, harus memotong ini, harus membersihkan ini, harus meninggalkan ini. Tapi pada tujuannya adalah saya berbuah lebih banyak. Siap-siap untuk masa pemurnian. Karena tahun ini akan menjadi tahun pemurnian. Tahun ini akan menjadi tahun di mana Tuhan akan bersihkan kita supaya lebih banyak berbuah. Dan sekali lagi, kalau kita ngalamin itu saudara, jangan cepet-cepet ambil keputusan bahwa Tuhan jahat. Atau ambil keputusan bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan udah gak lagi sama-sama dengan saya. Mana Tuhan nih? So, sementara saya lagi hidup kok hidupnya gak nyaman. Memang ketidaknyamanan bukan gini. Ketidaknyamanan tidak selalu jahat. Dan sangat besar kemungkinan ketidaknyamanan terjadi atas seizin Tuhan supaya kita dimurnikan oleh Tuhan. Karena tujuannya adalah berbuah lebih banyak. Sudah bersama dengan saya? Makanya saya kasih quote ini buat saudara. Kesusahan dan tekanan, bahkan kenyamanan dan kelimpahan dapat mengeluarkan keaslian seseorang. Kalau lagi baik-baik aja, kalau lagi biasa-biasa aja nih kayaknya gak terlalu kelihatan ya. Coba kalau lagi tekanan, itu tanduknya keluar. Gitu. Giginya, taringnya mulai keluar. Ya kan kalau lagi ada masalah gitu, wah kayaknya udah kelihatan aslinya saudara. Tapi sebaliknya, ada banyak orang juga yang diberkati. Tadinya, wah ikut doa puasa 21 hari, wah sungguh-sungguh sama Tuhan berdoa puasa. Tapi begitu dia diberkati luar biasa, terus tiba-tiba udah lupa tuh puasa. Puasa tuh apa ya? Udah lupa lagi. Berdoa tuh apa ya? Udah lupa lagi. Dan akhirnya dia menggunakan semua berkatnya itu untuk sesuatu yang justru menjatuhkan dia.
Saudara coba renungkan baik-baik. Tidak semua kesusahan, tidak semua kesulitan, tidak semua tekanan itu jahat. Kalau kita ikutin cerita yang saya akan ceritakan buat saudara, maka kita akan mengerti bahwa sebetulnya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang, walaupun itu harus dilewati dengan susah, walaupun harus dilewati dengan kesedihan, harus dilewati mungkin dengan kadang-kadang kemarahan, kadang-kadang juga kekecewaan, kadang-kadang kepahitan, tapi jangan tinggal di situ, itu cuma bagian dari proses, karena ujungnya adalah kemuliaan dan kebesaran. Ujungnya adalah berkat dan juga apa yang Tuhan mau sediakan buat kita yang terbaik. Bersama dengan saya saudara? Siap? Nah saya mau kasih ini beberapa poin buat saudara. Tolong catat nanti baik-baik supaya ini akan menjadi pegangan buat kita sepanjang tahun 2026. Belajar dari peristiwa Yusuf. Yusuf adalah tokoh Alkitab yang menjadi favorit buat saya dari dulu, dari saya masih kecil. Saya suka sekali dengan cerita Yusuf. Ada 4 fase dalam kehidupan Yusuf. Saudara udah pernah dengar dan paling sering mungkin juga dengar cerita mengenai Yusuf, tapi saya mau ambil angle yang berbeda. Ada 4 fase kehidupan Yusuf di mana dia diproses oleh Tuhan. Dari dia dapatkan visi, dia dapatkan mimpi, sampai dia jadi dengan visinya, mencapai visinya, itu ada proses bagaimana Tuhan purified him. Bagaimana Tuhan memurnikan dia dalam setiap fase kehidupannya. Pertanyaannya adalah dalam setiap fase itu kita mau terbuka atau enggak? Kita mau respon bagus atau enggak? Untuk setiap fase Tuhan lakukan pemurnian. Kalau bagus, masuk pada fase yang berikutnya sampai kepada pencapaian berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dengar baik-baik saudara. Fase yang pertama di dalam kehidupan Yusuf adalah fase dalam keluarganya. Yusuf hidup di dalam sebuah keluarga besar. Mari baca bersama dengan saya Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ada di atas saudara, tersedia di atas. Fase dalam keluarga pertama itu Kejadian 37. Adapun Yakub itu Israel saudara ya. Papahnya Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, anaknya Yakub, tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Zilpa ini adalah concubine atau concubine itu apa? Selir, gundik. Bukan istri, kalau dibilang istri sah sih, tapi bukan istri yang benar gitu ya. Concubine. Kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara lihat di sini sama-sama. Yusuf itu tinggal dalam sebuah keluarga dengan 12 keluarga, anaknya semua, 12 anak laki-laki semua dan 1 anak perempuan, 13 anaknya. Saudara-saudara Yusuf 13, Yakub punya 13 anak, 1 perempuan, 12 laki-laki. Makanya 12 suku Israel. Dan Yakub punya 4 istri. Dari 4 istri masing-masing punya anak. Saudara bisa bayangin Yusuf tinggal dalam sebuah keluarga besar yang mamahnya beda-beda. Bagaimana kehidupan hektik dan dinamika hidup dalam sebuah keluarga yang mamahnya beda. Ketika makanan tersedia sini, saat gitu ya. Ada 1 anak yang masih mau nambah tapi kurang, udah gak ada. Dia ambil makanan saudaranya, berantem, lain mama. Sudah kebayang gak? Gimana? Ini mama pasti ngebelain anak kan? Ini anak saya, itu anak tetangga. Maksudnya itu anak selir yang lain gitu. Ini anak saya. Itu berantemnya gak tahu tuh saudara kayak gimana tuh. Saya gak ngebayangin Yusuf tinggal. Dibilang katanya Yusuf selalu melaporkan kejahatan dari saudara-saudaranya. Apa kejahatan saudara-saudaranya saudara? Yusuf menyampaikan kabar kepada ayahnya, kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Apa sih sebenarnya kejahatan-kejahatan saudaranya? Kita berpikir bahwa, saudara-saudaranya nakal nih, ngejahatin dia nih. Enggak kayak begitu saudara. Kalau kita pelajari kitab Kejadian ini, di mana Yusuf diceritakan, saya spill sedikit buat saudara. Apa kejahatan saudaranya? Yang pertama, Ruben itu anak sulung yang paling gede karena dari istri pertama, Lea. Itu Ruben anak paling gede, anak paling sulung. Karena
Ruben anak paling gede, umurnya udah mulai dewasa. Yakub punya istri yang masih muda, itu konselir ya, concubine tadi. Salah satu namanya Bilha. Jadi usianya gak beda jauh sama si Ruben. Ruben tidur sama Bilha. Ruben enging-eng sama Bilha. Istri bapaknya. Ini loh saudara. Yusuf tinggal di dalam lingkungan ini. Saudara bisa bayangin bagaimana dia, ini kan karena cerita tentang Yusuf ya. Bagaimana dia diuji oleh Tuhan, bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana he was purified by God. Dia dimurnikan di dalam komunitas yang sebetulnya bisa membuat dia jahat. Bagaimana saudara-saudaranya waktu ngejahatin Yusuf, Yusuf kan dijual. Terus mereka nih saudara-saudaranya ngebohongin bapaknya, ngebohongin Israel, ngebohongin Yakub. Dengan sobek-sobek bajunya Yusuf lalu dituangin darah. Lalu dibawa ke Yakub, "Pak, nih Yusuf udah dimakan sama Zimba. Harimau, sama singa. Nih, udah habis kayaknya dia, udah mati dia. 17 tahun kira-kira bapaknya dibohongin sama saudara-saudara Yusuf. Ini pembohong-pembohong kelas dunia, Saudara. Bagaimana sekarang Yehuda? Nah, cerita Yehuda sedikit aja Saudara ya. Ini ada khotbah sendiri sebenarnya. Tapi Yehuda terkenal, Yehuda anaknya Israel, Yehuda makanya jadi bangsa Yahudi. Yehuda itu dia punya menantu namanya Tamar. Lalu anaknya meninggal, jadi suaminya Tamar meninggal. Nah, Israel tuh punya kebiasaan kalau suami meninggal, jadi orang tuanya tuh harus cover janda ini. Jadi ada anaknya yang lain dari Yehuda dikasih sama Tamar supaya nikahin. Tapi mati juga. Wah ini kalau terus anak-anaknya dikasih mati terus ini bahaya nih. Akhirnya Tamar ini diabaikan oleh Yehuda. Jadi Tamar ini punya hak sebetulnya untuk dinaungi, dilindungi, dikasih makan, artinya dipelihara gitu oleh mertuanya. Tapi mertuanya gak mau. Nah Yehuda punya kebiasaan untuk melacur, jajan. Jadi kebiasaan ini dipakai sama Tamar. Tamar menyamar sebagai pelacur. Jadi akhirnya Yehuda yang adalah mertuanya nyari pelacur dapat Tamar yang bersembunyi di balik kerudungnya. Lalu melacurlah Yehuda dan akhirnya dari hasil pelacuran itu padahal ini adalah menantunya punya anak. Kacau Saudara, ini keluarga kacau sebenarnya. Dan bagaimana satu lagi Dina anaknya yang paling kecil, anak perempuan. Ya dari 12 saudara Dina paling kecil. Nah si Dina ini rupanya diperkosa sama Sikem, orang Sikem. Lalu karena cintanya Sikem kepada si Dina ini, lalu akhirnya dia bilang setelah diperkosa, saya akan nikahin kamu. Lalu dia pergi kepada saudara-saudaranya, kepada Israel, saya akan nikahin adik kamu, boleh apa enggak? Lalu mereka bikin konspirasi karena kemarahan, boleh asal semua penduduk laki-laki di Sikem disunat. Saudara tahu disunat? Maksudnya sakit ya. Jadi ketika semua orang-orang laki-laki di kota itu disunat pada hari itu dengan syarat kalau kamu nikahin adik kami, kamu semua laki-laki harus sunat. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Bukan sunat tujuannya. Tujuannya adalah kalau disunat lemah, lagi kesakitan, menggigil kan malam-malam, mereka datang disikat habis kota itu, mati. Saudara ini kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau anak-anak Yakub ini saudara. Saudara-saudaranya Yusuf. Dan Yusuf tinggal di dalam komunitas ini. Yusuf tinggal di dalam keluarga ini. Saya bisa bayangkan bagaimana susahnya Yusuf. Tapi itu adalah kawah candra di muka buat Yusuf. Untuk diuji oleh Tuhan. Untuk dimurnikan oleh Tuhan. Jangan sampai kamu tinggal di sini kamu sama dengan dia. Gak boleh. Kamu mesti berbeda dengan mereka. Tapi itu ada di keluarga. Nah saudara sekali lagi, keluarga itu adalah tempat di mana kita dimurnikan oleh Tuhan. Jadi kalau terjadi banyak masalah di dalam keluarga, bukan berarti itu otomatis kita harus tinggalkan keluarga. Kalau ada masalah suami istri, bukan berarti harus tinggalkan suami istri, enggak. Itu sangat besar kemungkinannya kalau kita enggak lakukan kesalahan apapun, seperti Yusuf, enggak lakukan semua hal yang jelek yang menyebabkan kita layak untuk dihukum. Tapi kok kenapa saya seperti ngalamin kesusahan ini dalam keluarga? Saya curiga, jangan-jangan saudara, jangan-jangan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sedang memurnikan keluarga itu. Tuhan sedang membersihkan keluarga itu untuk diberkati dengan lebih lagi. Jadi kalau ada masalah komunikasi dalam keluarga, jangan didiemin atau jangan ditinggalin atau jangan bilang, udahlah cerai aja gitu.
Tunggu dulu saudara, jangan dulu. Kalau semuanya memang ada sesuatu yang salah, kalau memang harus ada sesuatu yang dibersihkan, lakukan itu karena Tuhan ada di sana mau memberkati kita. Bukan membuat hidup kita hancur. Tapi sekali lagi, pemurnian pertama kali akan terjadi dalam keluarga. Itu udah pasti. Siap-siap saudara, karena kita akan dimurnikan di dalam keluarga. Yang kedua, bukan cuma ini, poin saya yang kedua dalam keluarga maksudnya. Israel lebih mengasihi Yusuf, pasal 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itu adalah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya. Maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lalu Yusuf mendapatkan mimpi. Mimpinya tuh mimpi yang luar biasa. Mimpi yang hebat banget. Udah mah anak dimanja, anak yang dapat lebih daripada saudara-saudaranya. Sekarang dapat mimpi, diceritain sama saudara-saudaranya. Saudara, ini menarik sekali. Katanya kepada mereka, coba dengar mimpi yang kumimpikan. Nampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka jadi bencilah mereka kepadanya, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Sudah perhatikan baik-baik nih. Keaslian seseorang itu terjadi dalam sebuah komunitas. Kelihatan dalam sebuah komunitas. Hidup berkomunitas akan menyingkapkan karakter asli setiap orang. Sudah boleh catat ini baik-baik. Kalau kita nggak ada dalam komunitas, kalau kita sendirian, kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu bahwa saya ini adalah seorang yang pemarah gitu. Saudara, kita nggak tahu kalau kita pemarah, kalau kita sendirian. Saya nggak pernah tahu bahwa saya ini orang yang iri hati kalau saya sendirian. Loh, saya mau iri sama siapa? Muter terus. Saya mau iri hati sama siapa kalau saya sendirian? Tapi kalau saya hidup dalam komunitas, maka saya tahu saya iri hati atau enggak. Ketika Yusuf dikasih jubah yang maha indah oleh papanya, di situ baru ketahuan, oh saudara itu iri hati sama dia. Saudara, jangan pernah putus asa kalau ada orang lain iri hati sama saudara. Dan biasanya kalau mereka iri hati sama saudara, tanda-tandanya gampang. Kalau ngomong sama saudara, ketus. Udah makan belum? Belum. Cepet banget jawabnya gitu. Apa kabar? Apa sih? Ada sesuatu nih. Dan saudara bisa bayangin sekarang Yusuf tinggal dalam keluarga seperti ini dan dia diharapkan untuk bisa respon dengan baik. Itu kan masa-masa ujian, masa-masa pemurnian. Apalagi ditambah lagi mimpi saudara-saudaranya nih. Saudara jangan heran ya makanya kalau kita kasih tahu sesuatu yang kabar baik kepada orang lain, siap-siap loh, saudara akan dibenci sama orang. Kalau saudara dapat mobil baru, jangan ngomong-ngomong. Posting langsung di IG, set, mobil baru gitu. Udah lu, ada nanti yang nyinyir sama saudara lo. Akan ada orang-orang karena lingkungan kita seperti itu. Cuma maksud saya begini loh saudara. Itulah salah satu ujian buat kita. Itulah salah satu ujian ketika kita berhasil, akan ada orang yang coba untuk menjatuhkan kita. Ketika kita berjalan maju, ujiannya adalah, pemurniannya adalah akan ada orang-orang yang akan serang kita karena iri hati mereka. Tapi jangan balas. Karena itu penyucian. Kalau saudara sedang melakukan sesuatu yang baik, terus ada orang-orang yang gak suka dan coba untuk menjegal saudara, jangan marah. Jangan jadi withdraw gitu, jangan jadi mundur. Maju terus berbuat baik. Dan kalau saudara rasa saudara benar, ya kenapa jadi mesti marah sama mereka? Karena itu masa-masa di mana Tuhan izinkan supaya kita dimurnikan oleh Tuhan hati kita. Saudara bersama dengan saya? Saya lagi lihat ini ada yang tidur apa enggak nih. Karena saya senang banget kalau di gereja ini ada yang tidur. Karena dia akan mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan. Puji Tuhan hari ini gak ada yang tidur karena saudara sedang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang bersama dengan saya katakan amin saudara. Jadi saat ini di rumah ini saudara, dalam rumahnya Yusuf ini ada dalam fase usia sedang mencari identitas diri. Ujiannya adalah tinggal dengan keluarga yang penuh dengan kedengkian. Ujian dia adalah tinggal dengan keluarga yang iri hatinya tingkat tinggi.
Kalau saudara kerja di satu tempat yang orangnya sekitarnya tuh iri hati terus sama saudara, jangan cepat-cepat keluar dulu. Sebelum Tuhan kasih signal untuk waktunya keluar. Kalau memang Tuhan izinkan saudara ada di situ untuk menguji saudara, untuk memurnikan saudara, diam aja dulu di situ dan mengucap syukur. Semakin banyak dong yang iri, semakin banyak dong yang iri, semakin banyak dong yang iri. Kenapa? Dengan demikian semakin cepat pemurniannya akan terjadi. Enggak, tapi jangan berdoa seperti itu saudara. Karena nggak usah didoain aja udah banyak. Apalagi didoain. Sudah ngerti maksud saya? Kita ngalamin dunia kita ini seperti ini sekarang gitu. Tetapi saudara, Yusuf lulus ujiannya dan dia nggak sama sekali kebawa sama kejahatan saudara-saudaranya. Sama sekali enggak loh. Kenapa saudara? Karena saya bisa tahu, karena ayatnya bicara itu buat kita. Kalau saudara baca cerita Yusuf dalam kitab Kejadian ini, maka kita akan lihat nanti satu saat, satu titik di mana ada tulisan begini saudara. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di mana setelah dia dijual sama saudara-saudaranya. Setelah dia mengalami semua kebencian dari saudara-saudaranya, semua kejahatan dari saudara-saudaranya, Yusuf tetap didapati sebagai orang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, orang yang sikapnya nggak manis, orang yang mukanya ketekuk terus kalau ngomong sama orang bentak-bentak terus gitu ya. Itu pertanda bahwa dia sedang mengalami suatu proses. Sudah pernah gak ketemu sama orang kalau ngomong nyentak terus itu? Ngegas. Sudah pernah? Sudah sama-sama saya? Atau saudara orang ya? Aneh loh. Heran kalau ngomong tuh ngegas melulu gitu. Padahal lagi ngomong baik-baik. Beli makan apa? Apa sih? Aneh nih saudara, ada orang-orang kayak begini gitu. Saya juga kadang-kadang, kenapa sih ini orang gitu? Nah kalau kita dihadapin sama orang seperti itu saudara, jangan benci dia. Tapi doain dia untuk berubah. Tapi kalaupun dia gak berubah, ngucap syukur. Karena dia jadi alat Tuhan untuk memurnikan kita. Tapi Yusuf lulus di rumahnya. Masuk yang kedua saudara. Fase yang kedua, fase dalam rumah Potifar. Yusuf lulus dari rumahnya, Tuhan bilang cukup penderitaanmu cukup tapi kamu bertahan. Kamu udah lolos, kamu gak balas jahat sama saudaramu. Saya pindahin kamu sekolahnya, pindah sekolah. Saudara. Sekolahnya di rumah Potifar, kan dia jadi budak. Saudara. Dia dijual jadi budak. Dan waktu jadi budak itu dia kerjanya di kebun, dia kerjanya mungkin di ladang, mungkin dia kerjanya di kandang mungkin. Di luar rumah. Apa yang terjadi saudara? Pasal 39 ayat yang pertama kitab Kejadian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, orang kaya nih saudara. Sekaligus kepala pengawal raja, orang yang berkuasa. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sudah lihat sama-sama. Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau dia disayang di rumahnya, otomatis dia juga akan disayang di tempat yang lain. Sudah perhatikan baik-baik. Berkat Tuhan akan mengikuti orang yang mengikuti Tuhan. Kesuksesan akan mengikuti orang yang memang berkarakter ilahi. Artinya apa? Kesuksesan itu enggak terjadi cuma di satu tempat. Kalau dipindahin dia enggak sukses. Enggak. Kesuksesan itu akan mengikuti pribadi seseorang. Dan kesuksesan, keberhasilan mengikuti Yusuf, saudara. Makanya di rumah Potifar dia diuji juga oleh Tuhan. Waktu dia ada di kebun, mungkin waktu dia ada di ladang, waktu dia ada di kandang. Dia enggak tinggal di dalam rumah tuannya, dia tinggal di luar rumah tuannya. Tapi saudara, saya coba Google, saya coba pelajari tokoh-tokoh orang-orang berhasil dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang berhasil dalam dunia ini, orang-orang sukses dalam dunia ini, khususnya orang Kristen, itu kalau kita coba selidikin, paling nggak ada 3 hal yang membuat mereka berhasil. Sama rata-rata saudara. Yang pertama Yusuf ini adalah seorang yang tekun dan seorang yang rajin. Kenapa saya bilang dia tekun dan dia rajin? Karena pada akhirnya tadi sudah lihat,
yang tadi dia menjadi budak sekarang diizinkan oleh Potifar tinggal di rumahnya Potifar. Masuk ke dalam rumah. Yang tadinya ada di luar sekarang masuk ke dalam rumah. Artinya apa? Dia dipromosi kan. Nah orang-orang yang dipromosi itu cuma punya 3 kesamaannya. Rata-rata 3 kesamaannya adalah tekun dan rajin itu yang pertama. Dia pekerja keras. Dia gak males. Kenapa saya bisa tahu ini? Sudah bisa bayangin sekarang. Dia orang Yahudi, dia orang Israel, berbahasa Yahudi, Ibrani. Tetapi bisa ada di Mesir dan dia bisa ngobrol sama orang-orang di Mesir. Bahkan dia bisa menerjemahkan mimpinya Firaun dalam bahasa Mesir. Artinya apa? Dia bukan orang yang males-malesan. Ketika dia udah beres kerja, dia gak hang-hang gitu. Hang-hang itu apa ya? Dia gak males-malesan, goler-goleran, tidur-tiduran. Dia beres kerjaan, dia cari kerja apa lagi? Oh ini yang bisa membuat saya lebih maju nih, belajar bahasa Mesir. Belajar bahasa Mesir sambil belajar, terus dia kerja. Lalu dia belajar apa? Dia belajar akuntansi. Kenapa saya tahu? Karena dia nanti pada akhirnya dia mengelola semua usahanya Potifar. Hasil kebunnya, first in, first out. Keren gak? Oh gini-gini juga pernah belajar akuntansi. Yusuf belajar semua ilmu manajemen, Yusuf belajar semua ilmu SDM, Yusuf belajar semua ilmu yang dia perlukan untuk dia naik kelas. Tekun dan rajin saya percaya, makanya Amsal bilang ayat 10, pasal 10 ayat keempat, Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Anak-anak muda, jangan kebanyakan waktu kosong, gunakan waktu kosongmu untuk sesuatu yang berguna. Tekun dan rajin, lihat promosi Tuhan datang sama kamu. Itu masa-masa pemurnian kita, itu waktu kita belajar menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Sementara kita lihat orang lain bisa lakukan ini dengan enak amat, santai amat. Kok dia kayaknya kok masih bisa main game ini, main game itu. Kok gua enggak ya? Kenapa? Karena pakai waktunya dengan sebaik-baiknya. Itu yang membuat kita berhasil. Yang kedua, Yusuf orang yang jujur. Kejujuran Yusuf membuat dia dipercaya kemanapun dia ada. Dia dipercaya sama bapaknya di rumah. Dia dipercaya oleh Potifar akhirnya. Seisi rumahnya Potifar dipercayakan sama Yusuf. Semua harta milik di ladang maupun di rumah dipercayakan pada Yusuf. Kenapa? Pasti dia jujur. Gak mungkin dia bisa nyolong-nyolong. Nyolong waktu, nyolong uang, nyolong segala macam. Ya kita bisa lihat saudara, orang yang jujur itu adalah orang yang pasti dipromosi. Dari orang yang pintar sama orang jujur, saya milih orang jujur. Pintar gak jujur, habis. Tapi jujur blow on, habis. Makanya jujur mesti belajar juga kan, tekun dan rajin. Tambah jujur, waduh udah itu 2 lengkap, masih ada 1 lagi ntar. Amsal 10 ayat yang ke-9, siapa bersih kelakuannya, artinya siapa yang jujur dalam kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Nah Yusuf ada dalam fase di usia kejar karir nih, artinya ya saudara, dalam usia yang sangat produktif soalnya. Ini usia-usia sekitar, mungkin sekitar usia-usia 20, 21 gitu. Ya lulus-lulus kuliah lah, 22 gitu. Dia lagi, wah ini energetik banget nih. Yusuf lagi kejar, tapi dia lewat dari masa sakit hati, dia lewat dari masa mengasihani diri, dia lewat dari masa-masa ujian kepahitan, dia udah lewatin itu semua. Tapi dia masuk kepada kesulitan menjadi seorang budak sekarang. Dan waktu dia menjadi budak itu adalah proses yang dia harus lewati. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Dia tekun, dia rajin, dia juga jujur. Dan yang berikutnya saudara, apa yang terjadi di dalam rumahnya Potifar? Yuk kita lihat saudara, Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Apa yang sedang itu terjadi? Yusuf udah promosi nih. Yusuf udah dipegang, udah memegang semua yang Potifar punya di rumahnya. Perhatikan baik-baik. Selang beberapa waktu, istri tuannya, istri Potifar, memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, ini Yusuf ingat loh saudara, umur-umur 20-an nih, ini lagi keker-kekernya nih. Apa ngomongnya tuh? Hot-hotnya tuh. Ini lagi kuat-kuatnya nih, lagi semangat-semangatnya nih. Lalu ada seorang istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi dan katanya, Cup. Mana si Ucup ya tadi? Ada si Ucup tadi. Cup. Mari tidur dengan aku.
Tapi saudara, hebatnya adalah Yusuf menolak. Nah, seringkali kita lihat ayat-ayat ini, saudara, kalau sudah tahu cerita Yusuf, kita selalu terfokusnya kepada kejatuhan dalam dosa seksual. Betul, nggak salah, memang betul. Yusuf diuji di situ. Tetapi saya mau lihat dari sisi yang berbeda, bukan cuma sekedar dosa seksual atau perzinahan, tapi lebih daripada itu sebenarnya yang bisa membuat orang berzina. Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, sudah perhatikan baik-baik ya, dengar baik-baik nih. Dengan bantuan tuanku, artinya dengan usahaku, dengan kerjaanku, dengan semua yang aku kerjakan buat tuanku, tuanku tuh tidak lagi ngatur apa-apa dalam rumah ini. Syuh. Tuanku telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, power, kekuasaan. Bahkan di rumah ini tidak ada, dia tuh gak lebih besar kuasanya daripada aku, bayangin. Mau pakai piring aja nanya Yusuf. Coba piringnya boleh dipakai gak? Jangan, pakai ini aja. Oh oke. Sudah bisa bayangin gak tuh? Kekuasaan Yusuf tuh dahsyat luar biasa di rumah Potifar. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, semuanya diserahkan. Sertifikat rumah, sertifikat kandang, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Yusuf tuh dapat dipercaya, pekerja keras, menghasilkan hasil yang luar biasa, menguntungkan bosnya. Orang seperti ini bakalan dipromosi. Tapi ingat, Tuhan bilang belum cukup promosimu lebih tinggi. Enggak, jangan tinggi dulu. Kenapa? Ujian, ini yang disebut ujian kekuasaan. Tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau satu-satunya nih istrinya. Jadi istrinya ini milik tuanku. Semua milik tuanku dikasih sama aku. Ini dalam genggamanku. Nah sekarang istrinya ini menyerahkan diri kepada Yusuf. Kan ini kekuasaan yang extra power ini saudara. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dan ini jawaban Yusuf yang menurut saya adalah pemurnian Yusuf terhadap kekuasaan. Apa itu saudara? Takut kepada Tuhan. Orang yang gak takut Tuhan dikasih kekuasaan, dia akan jadi Tuhan atas kuasanya. Dan jangan heran kalau dia udah jadi Tuhan, dia bisa lakukan apa aja. Dia bisa geser orang ini, geser. Dia bisa ambil apa yang orang lain punya, ambil. Karena dia punya kekuasaan yang full. Makanya hati-hati dengan kekuasaan, saudara. Power is very dangerous. Saudara setuju dengan saya? Siapa yang mau coba? Nih, sini ada power listrik, pegang. Itu sangat dangerous, sangat bahaya. Langsung mati itu saudara. Makanya power is very dangerous. Kalau power itu gak digunakan dengan cara yang benar dan dipegang oleh orang yang sudah melewati masa-masa pengujian power, maka power akan digunakan untuk ngerusak banyak orang. Power akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Power abuse namanya. Abnormal use, abuse itu abnormal use. Digunakan secara tidak normal. Dan akhirnya kenapa banyak bangsa hancur? Kenapa banyak perusahaan hancur? Kenapa banyak keluarga hancur? Karena power yang digunakan itu power yang merusak. Yang enggak digunakan oleh orang yang melewati masa pengujian dan masa pemurnian. Makanya kenapa kita mesti dimurnikan di dalam kekuasaan, saudara? Karena saya sangat yakin dan percaya tahun ini akan banyak yang dipromosikan oleh Tuhan. Akan ada banyak di antara saudara yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Tapi ingat, saudara harus lewatin dulu pemurnian kuasa. Jangan sampai power yang saudara punya akan merusak diri saudara sendiri. Jangan sampai power yang kita punya akan merusak keluarga kita. Jangan sampai power yang kita punya akan merusak perusahaan atau tempat pekerjaan kita. Dan merusak hidup kita pada akhirnya. Izinkan Tuhan menguji power kita. Makanya Amsal 22, sudah bisa bayangin, saya jangan sebelum ke Amsal 22, takut akan Tuhan ini menarik. Saudara. Ujian kekuasaan ini menarik sekali. Kenapa? Yusuf bisa saja
kudeta Potifar. Karena istrinya udah dipegang. Orang-orang kuatnya di rumah udah dipegang. Manajer-manajernya udah dipegang. Dan semua suka sama Yusuf. Betul apa enggak saudara? Yusuf bisa saja mendapatkan kehormatan dengan cara itu. Yusuf bisa mendapatkan kekuasaan dengan cara itu. Yusuf bisa mendapatkan semua yang dia mau dengan cara itu. Tapi sebenarnya saudara, apa yang Tuhan lagi buat atas Yusuf? Baru kita lihat Amsal ini saudara. Amsal 22 ayat keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tanpa hormat dan takut akan Tuhan, tanpa kerendahan hatinya Yusuf gak akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang sesungguhnya. Dia akan dapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang palsu. Kekuasaan harus dimurnikan. Saya catat ini buat saudara. Seorang penguasa yang tidak melewati pemurnian untuk memegang kekuasaan, cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Mental saat itu adalah mental sebenarnya di atas angin. Mental Yusuf pada saat itu adalah mumpung berkuasa nih. Sehingga semua kesempatan diambil untuk kepentingannya pribadi. Tapi enggak, Yusuf lewati fase ini. Dan Yusuf menang di dalam fase ini. Dan Tuhan bilang cukup di fase ini. Tapi cara Tuhan bilang cukup buat Yusuf enggak enak banget. Difitnah sehingga harus masuk ke penjara. Kadang-kadang promosi yang Tuhan izinkan buat kita sebelum masuk ke sana. Dia izinkan kesusahan dulu datang sama kita. Tapi saudara sekali lagi, kalau kesusahan datang sama kita di tahun-tahun ini, jangan cepat-cepat bilang Tuhan gak ada. Jangan cepat-cepat bilang Tuhan gak menyertai. Jangan cepat-cepat bilang bahwa Tuhan jahat. Dengar baik-baik. Kalau ada kesusahan yang terjadi dalam perjalanan hidup saudara, sementara saudara gak lakukan kejahatan sama sekali. Saudara gak lakukan kesalahan sama sekali. Tapi itu terjadi dalam hidup saudara. Ingat, 2026 adalah tahun di mana Tuhan akan angkat saudara lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara mau kasih tepuk tangan? Gak apa-apa, saudara boleh kasih tepuk tangan. Yang ketiga saudara, makanya masuk pada fase berikutnya Tuhan bilang gini, Yusuf kamu cukup di rumah Potifar. Udah, kelasnya udah beres, masuk kelas baru ya. Di mana kelas barunya? Di penjara. Fase penjara saudara, Yusuf masuk penjara karena difitnah. Pasal 39 ayat 20 sampai dengan 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Siapa saudara? Tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mau di rumah Yusuf disayang, di rumah Yusuf berhasil. Di rumah Potifar Yusuf disayang, di rumah Potifar Yusuf berhasil. Di penjara Yusuf disayang, di penjara Yusuf berhasil. Jadi keberhasilan Yusuf bukan karena tempat. Keberhasilan Yusuf karena kepribadiannya. Saudara mau kerja di mana aja, saya jamin kalau kepribadianmu bagus, karaktermu bagus, pengetahuanmu bagus, cara kerjamu bagus, kemanapun engkau tempatkan dirimu, Tuhan tempatkan dirimu, engkau pasti berhasil. Keberhasilan bukan masalah tempat. Keberhasilan bukan masalah di mana saya kerja. Keberhasilan karena mengikuti kepribadian orang yang memegang kepribadian tersebut. Saya yakin walaupun belum ada Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, saya yakin Yusuf nih orang yang mengamalkan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan orang yang suka ngomongin orang dan ngejelekin orang. Yang ngegosip. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan sama-sama apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sudah bersama dengan saya? Boleh kasih tepuk tangan nih buat Tuhan yang luar biasa itu saudara. Yes.
Yusuf dipenjara bukan karena kesalahannya, dipenjara karena kesalehannya. Jadi kalau kita dihukum karena kesalahan udah wajar. Tapi kalau dihukum karena kesalehan, berkat Tuhan. Yusuf kembali dimurnikan di dalam penjara. Lihat ya saudara, di penjara dia dipercaya untuk melayani tahanan-tahanan raja. Pemurnian yang Yusuf alami dalam penjara ada dua. Yang pertama adalah pemurnian dalam pelayanan. Yang kedua pemurnian di dalam karunia. Dengar baik-baik saudara, saya nggak punya waktu lebih banyak di sini. Tapi ketika Yusuf ada di luar penjara, dia bisa melayani dengan bebas karena dia orang bebas. Tapi sekarang waktu dia ada dalam penjara, Yusuf harus melayani sebagai seorang tahanan juga. Dan ini beda saudara. Dan ini mungkin gak nyaman buat Yusuf. Ini gak enak buat Yusuf. Tapi dia tetap peduli kepada orang-orang yang ada di penjara. Sehingga dia disayang oleh kepala penjara. Disayang oleh orang-orang dalam penjara. Dia peduli kenapa buktinya. Ada dua orang yang akan dihukum besok. Akan menjalani hukuman besok. Yang mendapatkan mimpi. Lalu Yusuf lihat. Mukamu kok beda nih hari ini. Yang biasanya beda. Biasanya kok terang sekarang kok gelap. Yusuf perhatian tuh. Artinya apa? Dia perhatian dengan apa yang dia kerjakan. Yusuf diuji, Yusuf dimurnikan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya di penjara. Tapi yang kedua ini penting, Yusuf dimurnikan di dalam karunia-Nya. Karunia menafsirkan mimpi itu berkembang di dalam penjara. Karena dia mengartikan mimpi buat dua orang itu, maka sebenarnya dia nggak tahu bahwa ke depan dia akan mengartikan mimpi orang yang lebih besar. Tapi karunia-Nya dia gunakan di situ saudara. Jadi pengujian atau pemurnian iman atau pemurnian karunia kita, itu sebetulnya Tuhan sedang kerjakan walaupun di tempat yang paling gak enak sekalipun. Saudara gunakan karunia saudara, gunakan karunia kita. Saya punya karunia, saudara punya karunia. Gunakan karunia kita di tempat yang paling gak enak sekalipun. Aduh saya pelayanan kayak begini nih model, aduh gimana sih nih. Saudara jalanin terus karena Tuhan ingin memurnikan karunia saudara. Karena pada saat kita setia dengan karunia di tempat ini, maka Tuhan punya tempat lain di mana karunia kita bisa berlaku di sana dan bisa bekerja di sana untuk menolong orang lain yang lebih memerlukan. Pemurnian terjadi di penjara dan itu yang Yusuf alamin saudara. Dan fase terakhir saya mengundang pemain musik, pemain pujian untuk datang ke depan. Fase terakhir dalam kehidupan Yusuf adalah fase di istana raja. Kejadian 41 ayat yang ke-40 dan 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Promosi datang ketika Yusuf menyelesaikan pemurnian di 3 tempat tadi. Tapi promosi datang ini enggak tiba-tiba datang. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk promosikan seseorang. Tapi orang itu harus siap menjalani pemurniannya. Harus siap menjalani prosesnya. Sudah bisa bayangin sekarang Yusuf ada di istana raja. Dia orang nomor 2 berkuasa. Sudah lihat ya tadi, engkau. Jadi waktu dia terjemahkan mimpi Yusuf kita tahu ceritanya. Lalu Firaun bilang mana ada orang yang berhikmat seperti ini. Mana ada orang yang hebat kayak begini. Kayaknya gak mungkin ada orang yang siap untuk ngejalanin apa yang menjadi mimpi saya ini. Hanya orang ini yang punya hikmat dari Tuhan. Hanya orang ini yang mempunyai keberanian untuk bisa melakukannya karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia punya pembekalannya. Lalu dia angkat Yusuf dan bilang, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Kepada perintahmu seluruh rakyat aku serahkan. Pada perintahmu mereka akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Enggak ada yang lain di luar ini, aku lebih daripada kamu. Kamu sama dengan aku. Sudah bisa lihat, promosi yang Tuhan lakukan itu ajaib. Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Semakin besar dan semakin berat pemurniannya, semakin besar dan semakin berat promosinya. Tapi kalau sementara kita terus menghindari promosi dari Tuhan, menghindari pemurnian dari Tuhan, otomatis promosinya akan pernah datang sama kita. Sekali lagi doa saya tahun ini adalah, ada banyak dari antara saudara yang akan dipromosikan oleh Tuhan di tahun 2026. Tapi saya gak mau cuman bilang promosi dan berkat, karena itu udah pasti. Yang belum pasti adalah mau gak ngejalanin pemurniannya. Karena ini yang mesti disiapin. Karena salib, penyangkalan diri selalu ada dalam proses pemurnian. Dan banyak orang gak mau pikul salib. Ngelihat mujizat mau, pikul salib enggak. Ngelihat orang dibangkitkan dari kematian mau. Tapi ikut dalam kematian yang gak mau.
pesan GSJ Bethlehem untuk tahun ini, yuk ikutin prosesnya. Ikutin pemurniannya. Promosi pasti akan datang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yusuf adalah bukti bahwa dia sudah melakukan suatu bagiannya dengan luar biasa. Dan saya mau saudara pada malam hari ini, pada hari ini, pada siang hari ini. Kita sama-sama membuat sebuah komitmen. Siapin diri saudara untuk sesuatu yang lebih besar di tahun 2026. Tapi saya gak mau ngomong yang besarnya dulu. Saya mau ngomong perjalanannya dulu. Kalau kita lakukan perjalanannya, tujuannya pasti akan tercapai. Persis seperti yang Tuhan mau. Persis seperti yang Tuhan rancangkan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan datang kepada Tuhan dengan doa bersama-sama. Dengan lagu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Mari jadikan lagu ini doa kita bersama-sama. Lihat hati. Coba lihat yuk ke hati kita yang paling dalam. Apakah ku sungguh mengasihimu? Apa yang menghalangi kita untuk bisa mengasihi Tuhan? Apa yang menghalangi kita untuk bisa melakukan firman yang membawa kita kepada kebaikan Tuhan? Sama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. Yes Lord. Sucikan Tuhan, bersihkan Tuhan, murnikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sementara saudara tundukkan kepala, tutup mata saudara sebentar. Ini waktu yang penting. Kalau buat saya ini waktu yang penting karena kita harus meresponi firman Tuhan. Firman ini akan lewat begitu aja dan gak akan jadi apa-apa tanpa respon yang benar dan tanpa tindakan yang benar. Dan makanya saat ini mulai dengan respon yang benar. Saya ingin membawa kita sama-sama memikirkan ini. Kalau saya nanti akan dipromosikan karena itu janji Tuhan. Kalau saya akan dibawa ke tempat yang lebih baik karena itu janji Tuhan. Pasti akan lewati masa ini. Masa pemurnian. Dan saya mau komitmen saat ini di hadapan Tuhan bahwa saya mau libatin Tuhan dalam perjalanan saya. Karena saya gak bisa melewati pemurnian ini sendirian. Saya butuh firman Tuhan. Saya gak bisa melewati masa pemotongan-pemotongan ini sendirian. Saya butuh firman Tuhan dan roh Tuhan. Makanya saya mau komitmen. Saya mau masuk kepada janji Tuhan. Dan saya mau lewati perjalanannya bersama dengan Tuhan. Nah, kalau saudara mau itu, sementara sudah tundukkan kepala, tutup mata saudara. Boleh gak kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Saya mau lihat kalau saudara betul-betul mau, silahkan angkat tangan saudara. Dan ini komitmen dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan lagi, saya beri kesempatan sekali lagi. Kalau saudara mau bersama-sama berjalan dengan Tuhan dan dimurnikan, boleh angkat tangan kanan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan taruh tangan kiri kita di dada kita. Dan katakan, Tuhan selidiki saya. Selidiki saya. Dan saya mau, ini yang menjadi doa saya. Sudah, mari angkat tangan saudara dan nyanyikan lagu ini. Sambil angkat tangan kita katakan, Tuhan selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku ini sekarang Tuhan, aku mau Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Aku mau untuk berkomitmen dalam nama Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Sertai aku Tuhan, pegang tanganku ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau ingat kebaikan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami di masa-masa pemurnian. Kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Karena kebaikan-Mu tidak akan pernah habis dalam nama Yesus. Aku akan berjuang sampai akhir. Tuhan, Engkau menyelesaikan proses itu dan kami berjalan. Kami akan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Saudara yang udah komitmen.
Ingat janji Tuhan dalam nama Yesus. Dia baik, dia setia, dia gak pernah gagal. Amin. Amin, amin. Aku mau berjuang bersama Tuhan sampai pada akhirnya. Dan biar engkau dapati aku setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, ini yang menjadi doa kami bersama-sama. Kami berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan percaya bahwa tangan kami ini dipegang oleh Tuhan. Sementara kami berjalan di dalam proses pemurnian, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu itu yang akan menghibur kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan memimpin kami ke air yang tenang. Engkau akan membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Engkau akan membawa kami selama 2026 ini kepada semua janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah Tuhan. Yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja, yang berusaha, yang bisnis, ibu rumah tangga, siapapun Tuhan. Engkau akan pimpin kami kepada tujuan yang benar, kepada tujuan yang ilahi. Dan kami percaya waktu kami diberkati oleh Tuhan, waktu kami diangkat oleh Tuhan, kami akan stop sampai di sana. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Melalui hidup kami yang diangkat oleh Tuhan, kami akan angkat hidup banyak orang. Kami akan berkati hidup banyak orang. Karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Pakai hidup kami, pakai tangan kami, pakai semua yang Tuhan punya dalam kami. Dan ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin Tuhan, amin.